salam sementara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada apa kalau tidak melalui aku. Wow. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga dalam dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap, puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku keselamatan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Wow, dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan nama Tuhan. Semoga di malam hari ini kita tetap kuat sehat dalam pemberian Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai setiap kita merehat. Izinkan firman Allah lewat untuk kita iman kepada pendengaran puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang kami nikmati dalam kematian di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Kolose 1 ayat 20-21. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, yang sudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, sebab nyata dari perbuatanmu yang jahat. Haleluya. Jadi kematian Kristus menyediakan jalan untuk diperdamaikan dengan Allah. Jadi kematiannya itu memperdamaikan kita kembali dengan Bapa. Anda bisa bayangkan, kematian saya tidak ada artinya, hanya mungkin menjadi kesaksian kalau saya hidup benar, ya, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan itu saja cukup. Tapi tidak bisa memberikan pengampunan, tidak bisa memperdamaikan orang yang bermusuhan dengan orang yang bermusuhan, nggak bisa. Atau kematian tokoh-tokoh atau nabi-nabi, tidak ada yang bisa. Siapapun itu yang kematiannya dapat memperdamaikan manusia dengan Allah, terkecuali manusia Yesus Kristus yang adalah Tuhan sekaligus. Wow, luar biasa. Dan itu sebabnya kita harus bangga. Karena apa? Kita tadinya yang berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan itu sebabnya kematian Kristus menyediakan jalan untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena dosa-dosa kita telah diampuni, atau dengan kata lain kita telah diperdamaikan dengan Allah. Haleluya. Kita sudah lihat bagaimana dulu kita jauh dari Tuhan, dulu kita melakukan apa-apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dulu kita hidup semau gue, dulu siapa lu siapa gue, dulu menentang kebenaran-kebenaran firman Allah, dulu pikiran-pikiran kita selalu kita isi dengan yang jahat. Mata kita, wow, jahatnya luar biasa. Dulu perbuatan-perbuatan kita suka melawan, menentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi sekarang kita telah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, dan masuklah dalam rekonsiliasi dengan Tuhan itu. Masuklah untuk didamaikan dengan Tuhan melalui kematian. Dengan jalan kau percaya bahwa dia mati untuk dosa-dosamu, untuk pelanggaran, untuk segala kejahatanmu, dan dia mati untuk menebus engkau dan memberikan engkau kebenaran dari Bapa di surga. Wow, itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk hidup menyenangkan. Sangat penting bagi kita untuk hidup keluar dari kejahatan itu dengan hidup benar di hadapan Allah, melakukan kehendak Allah, taati kebenaran firman Allah, hidup menyenangkan hati Allah. Wow, itu sesuatu yang dimana kita akan terus berupaya dalam diri ini, terus berkenan di hadapan Allah dengan melakukan kebenaran-kebenaran, bukan karena kekuatan, tapi karena bantuan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan, sehingga kita bisa hidup tanpa kesalahan di hadapan Allah. Dengan kekuatan kita, no way. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan terjebak.
Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan tetap hidup dalam dosa. Dengan amal kita, enggak mungkin. Seberapa banyak amal kita? Satu dosa telah menghantar orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Kalau tidak diakui. Yang kedua kata firman Allah, sekarang kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Wow, dulu ya kita kan tersisih, kita tidak bisa. Ya. Tapi sekarang melalui kematian Kristus Yesus kita diperdamaikan dan Allah melihat kita bukan karena kamu baik sekali, kamu ganteng sekali, kamu cantik sekali, kamu kaya sekali, kamu ini sekali, kamu ini. Bukan. Dia melihat darah salib Kristus yang mengalir dalam tubuhmu, yang mengalir dalam hidupmu, yang engkau di mana engkau beriman dan percaya kepada Dia. Itu sebabnya engkau dibenarkan masuk dalam hubungan yang benar dengan Bapa. Engkau memiliki keintiman dengan Bapa melalui doa dan firman, melalui kebenaran firman Allah, di mana kita yang tadinya tidak lagi menyukai firman, kita menyukai firman. Yang tadinya kita tidak suka berdoa, sekarang kita mencari kesempatan untuk bisa terus berdoa, menyatakan isi hati kita kepada Allah. Saya duduk bisa berdoa, saya di mobil bisa berdoa menyembah Tuhan. Saya waktu mencuci pakaian atau menyetrika pakaian, saya bisa menyembah Tuhan. Dan apapun, segala kegiatan aktivitas saya yang tidak kiranya mengganggu, saya membaca buku. Akan selalu ada hubungan dengan dia. Kenapa? Saya sadar kemampuan saya. Dan saya sadar juga bahwa Dia Allah yang tidak terbatas. Saya bilang kepada murid-murid bahwa engkau punya Roh Kudus, punya firman, punya Allah, punya Yesus yang sangat luar biasa, yang mampu membantu engkau selama engkau mau merendahkan hati, meminta bantuannya, meminta pertolongannya, dan hidupmu benar di hadapan Allah. Dan Tuhan akan siap datang kepada. Puji nama Tuhan. Dan oleh karena hubungan kita yang telah dibenarkan, jadi kalaupun ada gangguan, saya belum punya ruangan khusus, dan ini juga alat-alat yang terbatas, ada HP dan laptop, tapi saya ingin memulai dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada, apa yang ada di tangan. Nah, kemudian dikatakan oleh firman yang terakhir, kita harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Haleluya. Kalau kita memiliki hubungan yang kita diampuni, didamaikan, dan kita memiliki hubungan yang indah dengan Allah, maka kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan ingat, kita harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Karena apa? Dengan kasih karunia Allah itu kita bisa menikmati sesuatu yang indah dari Tuhan. Dengan kasih karunia Allah itu kita bisa menikmati kuasa Allah. Dengan kasih karunia Allah itu kita bisa melakukan lebih. Dan itu sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah itu. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, semata-mata karena kasih karunia yang menggerakkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan firman. Biarkan kami hidup mempercayai kematian, membawa perdamaian dengan Bapa di surga yang membuatkan hubungan kami dengan Tuhan diperdamaikan, dan kami hubungan yang benar, dan kami hidup bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, datanglah kepada Tuhan. Segala sakit kita yang perintahkan dalam nama keluar, dan oleh biro dari kepada Tuhan Yesus Kristus engkau disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, oleh kuasanya engkau sembuhkan. Terima kasih buat kedatangan kepada mereka. Dan bagi mereka-mereka yang memiliki penderitaan, kiranya Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam pekerjaan jahat, dalam nama Yesus, kesulitan-kesulitan yang mengganggu engkau, datang kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya datang, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, tangan diarahkan kepadamu,
dan segala hal, segala penderitaan yang mereka miliki. Hari Tuhan menolong. Sebab Engkau yang berkata, aku berteriak kepada Tuhan, Engkau mendengarkan dan menjawab aku. Terima kasih Bapak di tengah-tengah penderitaan apapun, ketika kami berteriak kepada Tuhan, Engkau menyelesaikan masalah kami. Terima kasih, datanglah kepada mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Amin. Dan selamat malam, selamat kita istirahat. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa membaca firman Allah dan doa sebelum tidur dan memperkatakan firman Allah satu buah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.